Baru beberapa minggu terakhir ini saya mulai main TikTok dan saya melihat video juga dari YouTube tentang Daunitan maupun Suma. Dan saya ingin membuat video ini untuk menjawab Daunitan dan Suma sekaligus. Saya akan pertama-tama memberikan serangan yang diberikan oleh Daunitan ya. Dalam ayat Galatia 3 ayat yang ke-13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi di sini terjemahan dari LAE menggunakan kata kayu salib. Tapi kalau kita melihat di dalam terjemahan King James, katanya dia, terjemahan King James menerjemahkan a tree, sebuah pohon. Memang kalau kita melihat the Free Dictionary, dikatakan bahwa kata tree dalam bahasa Inggris kuno bisa berarti tiang gantungan atau salib Kristus. Saya akan tunjukkan ya. Jadi ini tree ya. Archaik itu kuno, jadi bahasa Inggris kuno, bisa menerjemahkan agalus, yang gantungan, dan yang kedua bisa diterjemahkan the cross, on which Jesus was crucified, salib pada mana Yesus disalibkan. Tapi saudara, sekalipun itu seolah-olah menjawab pertanyaannya Daunitan, sebetulnya bukan itu jawabannya. Karena Alkitab bahasa Inggris yang modern pun bukan archaik, bukan kuno, juga menerjemahkan a tree sama seperti King James yang adalah Alkitab Inggris yang kuno. Saya akan tunjukkan itu ya. Ini Galatia 3 ayat 13. Ini menerjemahkan kayu salib. King James memang a tree, tapi RSV ini tidak terlalu kuno. A tree juga. NIV ini yang paling, ada dua versi, yang tahun 84 dan tahun 2011. Jelas ini terjemahan modern. A tree juga. NASB tahun 70-an kalau saya tidak salah. A3, ESV mungkin agak kuno, tapi tetap juga menerjemahkan A3, dan New King James yang biasanya memperbaiki terjemahan-terjemahan dari King James itu tidak melakukan perubahan, jadi juga menerjemahkan A3, dan YLT yang biasanya memberikan terjemahan hurufiah itu juga memberikan A3. Jadi semua Alkitab bahasa Inggris yang saya pakai di sini menerjemahkan A3 atau sebuah pohon. Jadi jelas bahwa di sini bukan persoalan apakah tree itu menggunakan bahasa kuno atau bukan bahasa kuno. Tree di sini tetap memang berarti tree. Ya, memang bukan bahasa kuno. Dan sekarang kita akan lihat ya, jawaban yang benar itu sebetulnya bagaimana. Jawaban yang benar adalah dengan memperhatikan, pertama-tama memperhatikan ya, kata-kata sebab ada tertulis dalam Galatia 3:13 yang saya beri warna merah itu. Coba kita kembali ke atas ya. Ini warna merah ya, sebab ada tertulis. Berarti apa? Berarti kata-kata yang di dalam tanda petik ini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib ini, merupakan sebuah kutipan. Karena adanya kata-kata sebab ada tertulis, itu biasanya ini merupakan sebuah kutipan. Dan kutipan dari mana? Kutipan dari Perjanjian Lama tentu. Sekarang sudah kita perhatikan ayat Perjanjian Lama mana yang dikutip oleh Paulus dalam Galatia 3 ayat 13b.
Ayat itu adalah Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Dan ingat, dalam perjanjian lama, apalagi dalam kitab Ulangan ini kan ditulis oleh Musa 1500 tahun sebelum Masehi, pada saat itu tidak dikenal hukuman salib. Dan karena itu jelas bahwa terjemahan kayu salib dari terjemahan LAI itu salah. Seharusnya memang adalah a tree atau sebuah pohon. Sekarang mari kita membandingkan kedua teks tersebut ya. Pertama-tama kita baca Ulangan 21 ayat 22-23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Lalu kita baca lagi, kita bandingkan dengan ayat yang mengutip ayat teks ini ya. Biarpun kutipannya bukan persis tetapi jelas yang dimaksudkan teks ini, karena dalam PL tidak ada teks yang lain yang seperti itu. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi saudara, kitab suci Indonesia menggunakan kata kayu salib dalam ayat 13b dan tiang dalam Ulangan 21 ayat 22-23. Ya, kata tiang tadi ini ya. Tetapi kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggris, baik dalam Galatia 3 ayat 13b maupun dalam Ulangan 21 ayat 22-23, kedua kata itu berarti kayu salib maupun tiang diterjemahkan secara sama, yaitu tree atau pohon. Dan ini bukan hanya oleh King James, tapi juga King James, RSV, NIV, NASB, dan New King James. Seperti telah saya katakan tadi, dalam perjanjian lama tidak dikenal hukuman salib. Sehingga Ulangan 21 ayat 23 sebetulnya tidak menunjuk pada penyaliban, tetapi menunjuk pada orang yang dihukum mati pada sebuah tiang, dalam arti dia digantung ya. Atau orang yang setelah dihukum mati, lalu mayatnya digantungkan pada sebuah tiang atau sebuah pohon. Bandingkan Yosua 8 ayat 29 dan Yosua 10 ayat 26-27. Kita akan baca ayatnya. Yosua 8 ayat 29. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Jadi ini hukuman gantung betul-betul ya. Lalu Yosua 10 ayat 26-27. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Jadi kalau di sini dibunuh dulu, baru digantungkan pada 5 buah tiang. Tiang di sini ada yang bentuk tunggal, ada yang bentuk jamak. Saya kira di sini mestinya bentuk jamak juga karena 5 ya. Tapi kalau saya 5 ya dikatakan 5 tiang-tiang. Tapi kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya, mestinya ini bentuk jamak. Tapi yang di sini ini bentuk tunggal kelihatannya karena Raja Ai cuma 1. Saya berikan catatan tentang ayat-ayat ini. Semua kata tiang dalam kedua teks di atas ini diterjemahkan tree.
oleh King James, RSV, NIV, NESV, ESV, dan New King James, dan YLT. Kata bahasa Ibrani yang digunakan adalah HETS, H itu definite article, untuk yang bentuk tunggal, atau HETSIM untuk yang bentuk jamak. Sedangkan dalam Septuaginta itu perjanjian lama yang tadinya bahasa Ibrani yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Diterjemahkan sulu untuk yang bentuk tunggal, atau sulon untuk yang bentuk jamak. Kata Ibrani yang sama digunakan dalam Ester 5 ayat 14 dan Ester 7 ayat 90, dan laki-laki diterjemahkan tiang oleh LAI, tetapi diterjemahkan gallows itu tiang gantungan, oleh King James, RSV, NIV, NESV, ESV, dan New King James. Kita akan membaca ayatnya ya. Ester 5 ayat 14, lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Perhatikan ya, membuat tiang yang tingginya 50 hasta. 50 hasta itu 22,5 meter kira-kira. Membuat tiang, itu tidak mungkin tiangnya diartikan sebagai pohon. Masa pohon dibuat? Dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan atau digantungkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Sekarang kita lihat Ester 7, 9, dan 10. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan atau gantungkan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Sedangkan kata Yunani yang sama, sulu, digunakan di dalam Kisah Rasul 5 ayat 30, Kisah 10 ayat 39, dan Kisah 13 ayat 29, untuk menunjuk pada salib Kristus. Mari kita lihat Kisah 5:30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Kisah 10 ayat 39, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia itu Yesus, dan menggantung dia pada kayu salib. Kisah 13 ayat 29, dan setelah mereka mengenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Ini kayu salib, kayu salib, kayu salib. King James, RSV, NIV, ESV, New King James, dan YLT menerjemahkan tree atau pohon. Tapi ada satu kitab suci bahasa Inggris, yaitu versi NASB, yang menerjemahkan sama seperti Indonesia, yaitu cross atau salib atau kayu salib. Jadi di sini saya kira memang perlu diperhatikan ya, bahwa konteks itu menentukan. Bisa diterjemahkan tiang, bisa diterjemahkan tiang gantungan, bisa diterjemahkan pohon, bisa diterjemahkan salib. Mari kita lihat Kisah 5 ayat 30 ya. Ini kayu salib, ini tree ya,
Coba kita lihat trinya, sulon, ya. Kalau kita melihat di sini sulu, ya. Sekarang kita lihat di sebelah sana ya. Ini bisa diterjemahkan wood atau kayu, objek yang dibuat dari kayu, tapi bisa juga berarti cross. Nah, ini beri contoh ayat ini, Kisah 5:30, 10:39, 13:29. Kalau Galatia 3:13 saya tidak setuju itu. Bisa juga diterjemahkan tree. Ya. Jadi tree bisa, lalu cross juga bisa. Dan yang tadi bisa diterjemahkan juga, tree itu dalam bahasa Inggris kuno bisa tiang gantungan. Dan sekarang kita coba lihat yang Ester ini ya. Ester 5 ayat 14 ya. Ester 5 ayat 14 ini ada kata tiang. Dan di sini diterjemahkan gallows ya. Etz bahasa Ibrani-nya. Gallows ayat ini ya, kata etz itu ada di sini. Nah sekarang kalau kita lihat apa arti dari kata Ibrani etz ini bisa diartikan tree ya. Tree, any tree, ya bisa semua. Wood, nah ini bisa diterjemahkan gallows. Ya, gallows ini tiang gantungan. Pole itu tiang. Karena bisa diterjemahkan bermacam-macam seperti ini, maka penerjemahannya harus disesuaikan dengan konteksnya ya. Jadi misalnya Ester 5 ini membuat tiang, tidak memungkinkan diterjemahkan pohon. Masa membuat pohon? Ya, jadi makanya muncul bermacam-macam terjemahan karena adanya arti yang berbeda-beda. Dan kalau sulu memang bisa berarti kayu salib. Dan karena di sini betul-betul ditujukan kepada Yesus. Ya, maka memang terjemahan kayu salib ini menurut saya malah lebih benar. Dan saya tidak ngerti kenapa King James, RSV, NIV, ESV, New King James, dan YLT tetap menerjemahkan tree. Hanya NASB yang menerjemahkan cross atau salib. Tapi Ulangan 21 ayat 23 ini tentu juga berlaku terhadap penyalipan. Jadi digantung itu terkutuk ya. Ini juga berlaku untuk penyalipan. Ini terbukti dari dua hal ya. Pertama adanya permintaan orang-orang Yahudi untuk menurunkan mayat Yesus, dan kedua penjahat sebelum hari gelap. Yohanes 19 ayat 31, coba kita lihat ya. Yohanes 19 karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Dipatahkan supaya cepat mati, lalu mayatnya diturunkan. Karena
Ulangan 21 ayat 22-23 itu mengatakan tidak boleh dibiarkan sampai besoknya, sampai matahari terbenam sudah berganti hari. Jadi sebelum jam 6 sore sudah harus diturunkan. Karena itu, karena kalau mereka belum mati, patahkan supaya cepat mati, lalu mayatnya diturunkan. Jadi jelas bahwa hukum di dalam Ulangan 21 ayat 22-23 itu berlaku juga untuk penyalipan. Jadi menurunkan mayat Yesus dan kedua penjala sebelum hari gelap, ini jelas untuk mentaati perintah Tuhan dalam Ulangan 21 ayat 22-23. Sekarang poin yang kedua, kata-kata Paulus dalam ayat yang ke-13, Galatia 3 ayat 13, mengutip Ulangan 21 ayat 23 ini dan menerapkannya pada penyalipan Kristus. Ini bisa kelihatan kalau saudara membaca Galatia 3 ini. Ini ya, kita baca mulai ayat 10 ya. Galatia 3, 10 sampai dengan 13, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Perhatikan ya, orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, itu terkutuk. Jadi hanya ada orang yang setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, itu yang tidak terkutuk. Dalam arti seperti itu hanya Yesus yang tidak terkutuk. Karena tidak setia sedikit saja, kita jadi orang terkutuk. Jelas bahwa semua manusia itu terkutuk, Yesus saja yang tidak. Tapi Yesus lalu mengalami kematian terkutuk untuk memikul kutuk dari orang-orang yang memang terkutuk karena mereka berbuat dosa. Mereka tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Perhatikan betapa sukarnya untuk menjadi tidak terkutuk. Itu bukan sukar, itu mustahil. Setia melakukan satu firman saja, jangan berdusta misalnya. Saya bisa berapa lama tahan tidak berdusta? 1 hari mungkin bisa. 10 hari, 100 hari, 1 tahun. Tak pernah dusta sama sekali ya. Melalui kata-kata, maupun melalui tulisan, maupun melalui sikap, berpura-pura, itu dusta semua. Bagaimana orang bisa taat, sempurna, melakukan segala sesuatu dengan setia? Tidak ada yang bisa. Semua manusia terkutuk. Karena semua orang butuh juru selamat yang mati secara terkutuk. Saya lanjutkan baca ayat 11 ya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Kita tidak bisa dibenarkan karena mentaati hukum Taurat. Karena kita tidak mungkin taat. Tapi di sini katakan orang yang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita beriman kepada Kristus, karena dia sudah memikul kutuk kita, maka kita, kutuknya diambil, kita menjadi orang yang diberkati. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Karena ayat 12, tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Memang, siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kalau melakukannya dengan sempurna, dan itu tidak ada orang bisa. Karena itu tidak ada orang bisa hidup kekal, selamat, masuk surga karena perbuatan baik. Karena tidak ada yang bisa melakukan perbuatan baik sempurna tanpa ada dosa satupun. Dan sekarang Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Makanya kematian yang dia alami haruslah kematian terkutuk. Kita berdosa, kutuk itu pada kita. Kita yang terkutuk. Kalau dia mau menggantikan kita memikul hukuman kita,
Dia harus mati dengan cara yang terkutuk. Mati dengan cara mengerikan tidak cukup. Dirajam itu mengerikan. Dipenggal mengerikan. Dibakar itu mengerikan. Mungkin lebih mengerikan. Tapi tetap tidak terkutuk. Kristus harus mati melalui cara yang terkutuk. Untuk mengambil kutuk dari kita. Supaya kita yang percaya menjadi orang yang diberkati. Jadi saya ulang ayat 13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena Kristus ingin menebus kita dari kutuk hukum Taurat, maka kematian Kristus tidak bisa terjadi dengan cara penggal, rajam, bakar, dan sebagainya. Tapi harus melalui cara yang terkutuk, yaitu penyaliban. Memang sebetulnya kalau Kristus mati melalui hukuman gantung, maka ia memang mengalami kematian yang terkutuk. Tapi hukuman gantung tidak memenuhi satu persyaratan yang lain, yaitu kematiannya haruslah kematian yang berdarah. Mengapa harus berdarah? Karena kalau kita melihat dalam perjanjian lama, tipe-tipe dan simbol-simbol tentang Kristus dalam perjanjian lama adalah hal-hal yang berdarah. Seperti binatang untuk korban dosa kan disembelih. Domba Paskah disembelih. Itu korban berdarah. Kalau tipenya, simbol-simbolnya itu berdarah, lalu Kristusnya mati tidak berdarah, tidak cocok antara tipe dan simbol dengan antitipe atau penggenapannya. Jadi, kalau ditinjau dari keterkutukan, salib maupun gantung itu sama-sama memenuhi. Tapi kalau berdarah, hanya salib yang memenuhi. Karena itu satu-satunya kematian yang bisa dialami oleh Kristus. Kalau dia mau menjadi penebus dan pemikul kutuk kita, adalah kematian melalui salib. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan itu waktu mengutus Kristus ke dalam dunia, jadi manusia dan untuk mati bagi kita, dia itu mikir-mikir enaknya mati melalui apa ya? Penggal, rajam, dibakar, lalu disalib, lalu tidak tahu apa lagi macam-macam. Sudah, disalib aja. Dipilih asal-asalan tidak. Tidak ada cara yang lain. Karena kalau dia mati dengan cara lain, dia tidak memikul kutuk kita. Sekarang saudara, mengapa kematian melalui gantung ataupun salib itu dianggap kematian terkutuk? Khususnya yang saya tekankan adalah salib ya. Ini kata-kata dari Jamieson, Fausset, and Brown. Providensia Allah mengaturnya sehingga Yesus harus tergantung pada salib, pada tangan dan kakinya, sehingga menjadi kutuk bagi kita. Sekalipun kematian itu bukanlah suatu cara eksekusi Yahudi. Yahudi biasanya rajam ya. Tergantung di antara langit atau surga dan bumi, seakan-akan tidak layak bagi yang manapun. Nah ini baik gantung itu kan ngawang begitu ya. Salib juga ngawang, tidak nyentuh bumi, tidak nyentuh langit atau surga. Tergantung di antaranya rasanya bumi tidak mau, langit atau surga tidak mau. Itulah yang menjadi alasan kematian itu adalah kematian yang terkutuk. Saya pernah nonton sebuah film di mana ada orang yang berkata bahwa andai kata Kristus hidup pada abad ke-20, maka orang Kristen tidak akan berkalungkan salib, tapi sebuah kursi listrik kecil. Ini omong kosong yang bodoh dari orang yang tidak mengerti teologi. Kristus tidak bisa mati dengan cara dipenggal, dirajam, ditembak melalui kamar gas ataupun kursi listrik pada zaman kapanpun. Dia harus mati melalui suatu kematian yang terkutuk,
yaitu penyaliban. Karena kalau tidak, ia tidak memikul kutuk yang seharusnya untuk kita. Apa sebabnya orang-orang Yahudi memilih penyaliban? Matius 27 ayat 22-23 ya. Matius 27. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Mereka tidak peduli alasannya, pokok harus disalibkan. Apa sebabnya orang-orang Yahudi kok menuntut penyaliban? Mengapa mereka tidak memilih perajaman seperti yang mereka lakukan terhadap Stefanus dalam Kisah 7, 58 sampai dengan 60? Saya yakin itu jelas bahwa Allah ikut bekerja ya, supaya Yesus mati melalui penyaliban. Dan dengan demikian dia bisa memikul kutuk kita. Dia bekerja dalam hati mereka. Bukannya dengan memaksa mereka membengkokkan, tidak. Mereka punya kecenderungan jahat. Mereka bisa baik kalau Tuhan berikan kasih karunia. Tapi Tuhan tidak wajib berikan kasih karunia. Pada waktu dia mau mereka berteriak, salibkan dia. Dia tarik kasih karunia itu. Dan mereka akan jatuh seperti yang Tuhan mau. Teriak, salibkan dia. Demikian juga Pontius Pilatus menjadi takut dan sebagainya. Akhirnya menyerahkanlah, saat suka-sukamu, dia cuci tangan. Biarpun belum ada COVID pada saat itu. Karena Kristus sudah memikul kutuk kita, maka kita yang percaya menjadi orang yang diberkati. Sedangkan yang tidak percaya tetap terkutuk. Mari kita lihat ayat ini ya, Matius 25, 34 dan 41. Kalau saudara mau baca seluruh konteksnya, mulai ayat 31 sampai 46. Itu ya nubuat juga, itu juga suatu perumpamaan. Dipisahkan domba belah kanan, kambing belah kiri. Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, kepada domba-domba ya, orang percaya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Disebut apa? Kamu yang diberkati. Kenapa? Mereka orang percaya, kutuknya sudah dicabut. Mereka jadi orang yang diberkati. Tidak peduli keadaan mereka itu bagaimana. Seringkali orang-orang ini, orang-orang Kristen, khususnya dalam kalangan karismatik dan sebagainya, menganggap diberkati itu kalau kita tuh kaya, kita tuh sembuh dari penyakit, kita tuh sehat, keluarga kita baik-baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi sebetulnya diberkati atau terkutuk tidak ada urusan dengan hal-hal itu. Orang kaya dan Lazarus itu yang diberkati yang mana? Lazarus yang miskin, bukan orang kaya yang pesta pora terus. Karena pada akhirnya Lazarus yang masuk surga, dan orang kaya masuk neraka. Karena saya baca ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Disebut apa? Ini kambing-kambing ya, orang tidak percaya ya. Hai kamu orang-orang terkutuk. Karena mereka tidak percaya, mereka tetap terkutuk. Kalau mereka percaya, kutuknya dicabut oleh Kristus, mereka jadi orang yang diberkati. Saudara, renungkan keadaan saudara sekarang ini. Saudara termasuk orang yang diberkati, atau saudara termasuk orang terkutuk. Ingat, jangan lihat keadaan sekuler saudara. Kaya miskin tidak mempersoalkan itu. Tidak ada hubungannya dengan diberkati atau terkutuk.
terima uang banyak atau terima uang sedikit atau tidak terima uang, tidak ada hubungannya. Sehat atau tidak sehat, sakit terus atau sembuh atau mati, tidak ada urusan dengan diberkati atau terkutuk. Saudara percaya Kristus, kutuknya dicabut, saudara orang diberkati. Saudara percaya Kristus, tidak perlu saudara kaya, sehat, dan sebagainya. Tapi karena tidak percaya Kristus, kutuk itu tetap ada di saudara. Saudara adalah orang terkutuk, dan nasib saudara nanti adalah diusir ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Jadi dengan khotbah pendek ini, saya sudah menjawab Donditan yang mempersoalkan kenapa terjemahan Galatia 3 ayat 13 ini dalam versi Indonesia itu kayu salib, dalam King James kok a tree atau sebuah pohon. Tapi saya kira saya juga sekaligus menjawab summa. Summa ini saya tidak tahu, tidak ingat persis kata-katanya. Tapi dia berkata, sehina apapun agama kami atau kepercayaan kami atau nabi kami atau apapun, saya lupa persisnya, sehina apapun lebih hina Tuhanmu. Karena dia mati terkutuk di atas mati, secara paling hina, mati terkutuk di atas kayu salib. Kata-kata summa ini membuktikan atau menunjukkan ketidakmengertian dia sama sekali tentang kematian Yesus yang terkutuk ini. Yesus tidak boleh mati dengan cara yang lain. Diracun, ditembak, dipenggal, dirajam, harus kematian terkutuk untuk bisa menebus kutuk yang seharusnya ada pada kita. Jadi, apakah orang-orang Kristen seperti kita ini harus malu terhadap kata-kata summa? Tuhanmu tuh hina. Saya tidak malu sama sekali. Saya bangga punya Tuhan yang mau menjadi manusia demi kita, dan mati bukan dalam sembarang kematian, melalui sembarang kematian, tapi mati secara paling hina dan paling menyakitkan dan paling terkutuk untuk bisa mencabut kutuk itu dari kita, sehingga kita semua menjadi orang yang diberkati. Dan kalau summa ini tetap percaya seperti apa yang dia katakan itu, pada akhir zaman dia akan mendapatkan kata-kata, hai orang-orang terkutuk, banyaklah ke dalam neraka yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sampai di sini jawaban saya.